Katakan, dialah Allah pemilik sifat tunggal esa. Bahkan namanya pun menunjuk pada zat satu saja. Ini nama ini nggak akan ditemukan di tempat-tempat lain. Makanya di KTP pun nggak akan ditemukan. KTP terakhir di Indonesia ada yang namanya Tuhan. Tapi nama Allah nggak akan ada, karena fitrahnya akan menolak. Makanya ketika iblis tidak mau sujud, Allah murka. Bukan karena nggak sujudnya, karena orang nggak sujud semuka bumi pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kata Allah, karena ini perintah saya, kamu Tuhan. Lihat sini, la ilaha. Baik, la-nya nafi. Nafi itu menolak segala hal yang disampaikan. La, tolak. La ilaha, nggak ada Tuhan, tolak semua Tuhan. Illa, isbat, menetapkan satu saja. Illallah, hanya Allah saja. Jadi kalau sudah menggunakan la, artinya kita menolak semua yang dipertuhankan. Kalau sudah gunakan illa, kita menetapkan yang ini saja. Kalau dua-duanya disatukan, la dengan illa, artinya yang satu ditetapkan, yang lain ditolak semua. Asyhadu an la ilaha illallah. Bacanya dari belakang dulu. Saya tetapkan Allah saja, la ilaha, yang lain saya tepikan semua. Tuh. Cukup dengan kalimat ini, jadi prinsip kehidupan selesai. Udah nggak usah sibuk dengan seminar, nggak usah sibuk dengan stadium general dibahas lagi. Enggak, gampang. La, tolak, illa, tetapkan. Tetapkan Allah, yang lain tolak. Selesai masalah. Gampang. Ada yang ateis, ateis itu setengah muslim, karena setengah syahadat. La ilaha, tidak mengakui Tuhan, setengah, tinggal setengah lagi, illallah. Tidak ada yang ateis di dunia ini, semua ingin merasakan kedekatan dengan Tuhan penciptanya. Makanya bagian pertama, kata Allah, ditafsirkan siapa Allah itu, kembalikan ke Quran surah 20 tadi, ayat ke-14. Innani anallah. Kata Allah, sayalah Allah. La ilaha illa ana. Kalimatnya tunggal. Padahal seringkali di Quran disebutkan nahnu. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Pakai nahnu. Pakai inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi untuk urusan ketuhanan uluhiyah yang menetapkan Tuhan, kalimatnya tunggal. Ana. La ilaha illa ana. Tidak menggunakan nahnu, tidak menggunakan nah. Tidak ada Tuhan selain saya. Tunggal bentuknya. Dan pernyataan ini hanya disebutkan dalam Al-Quran saja. Silahkan buka kitab-kitab lain. Anda nggak akan temukan kalimat mengakui saya Tuhan, sembah saya. Nggak ada. Karena kalimat Tuhan itu tidak mungkin diucapkan oleh fitrah makhluk. Tidak. Karena itu yang dipilih oleh Allah kalimatnya pun, perhatikan. Allah, saya bentuknya tunggal, kata Allah. Saya adalah tunggal, saya adalah satu. Tidak ada yang lain selain saya. Maka dicarilah kemudian namanya pun, nama yang ditetapkan oleh Allah. Tanpa pencarian dari kita, langsung diberikan oleh Allah. Kalimatnya sama persis satu, punya unsur satu, dan tidak pernah bisa mendua. Setiap hilang hurufnya akan kembali kepada satu zat yang sama. Untuk menetapkan, nama ini hanya berlaku bagi Allah, tidak bagi yang lain. Siapa nama itu? Apa sifatnya? Kembali ke Quran surah Al-Ikhlas 112. Qul huwallahu. Katakan, dialah Allah pemilik sifat tunggal esa. Bahkan namanya pun menunjuk pada zat satu saja. Ini nama ini nggak akan ditemukan di tempat-tempat lain. Makanya di KTP pun nggak akan ditemukan. KTP terakhir di Indonesia ada yang namanya Tuhan. Tapi nama Allah nggak akan ada, karena fitrahnya akan menolak. Nama Allah itu khusus bagi satu-satunya Tuhan yang paling hakul ma'bud, al-ma'budu bil haq. Nih. Lihat sini ya. Bismillah. Allah. Sifat ahadnya bukan hanya pada sifat ketuhanannya, tapi namanya pun ahad. Satu-satunya nggak ada dua. Kalau dihilangkan setiap huruf, kembali pada yang satu. Nggak percaya? Tuh, saya hilangkan hamzah wasalnya, alifnya. Jadi apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kembali ke Allah. Saya hilangkan lamnya. Jadi apa? Lahu mulkus samawati wal ard. Tetap kembali ke Allah, ahad. Saya hilangkan lamnya. Jadi apa? Hu, singkatan dari huwa. Hu itu singkatan dari huwa. Huwa begini. Karena kalau kita wakaf dalam bacaan huwa, wa-nya nggak dibaca. Bacanya hu. Contoh, Quran surah kedua, ayat 255, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti di huwa. Allahu la ilaha illa hu. Hu, wa-nya nggak bunyi. Karena dalam bahasa Arab, termasuk di Al-Quran, harokat terakhir nggak bunyi, dia mati. Bismillahirrahmanirrahim. Harokat terakhirnya kan i, mi. Tapi karena berhenti, harokatnya nggak bunyi, sukun langsung mati. Nggak ada orang baca sebagus-bagusnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak ada. Pastiin. Sama dengan ini. Allahu la ilaha illa hu. Wa-nya nggak bunyi. Anda tanya, Ustaz, huwa ini siapa? Balikin ke Al-Ikhlas. Kul, katakan Muhammad. Huwa, yang disebut huwa ini Allah.
hapus semuanya, hapus. Tuh, tulis sendiri, terangin sendiri, hapus sendiri. Mujahidin fisabilillah. Ayo, lihat sini. Hilang kan? Kelihatan nggak? Nggak ada, dihapus, habis. Yang tak terlihat disebut ghaib namanya. Makhluk ghaib, makhluk tak terlihat. Sifat ghaib, sifat tak terlihat. Pertama kali kita diminta beriman kepada Allah karena tak nampak dalam pandangan, maka sifatnya ghaib. Turunlah Quran surah kedua ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kembali kepada zat yang sama. Ini bukti. Sekarang masukkan semua nama yang dipertuhankan. Silakan masukkan. Ambil contoh lah. Gak usah yang ada sekarang, ntar keluar sini jadi tersangka saya. Ya. Contoh Fir'aun, kan Fir'aun ngaku Tuhan kan? Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Tulis nama Fir'aun. Fir'aun. Ah. Boleh pakai tulisan Arabnya, Fir'aun. Ah. Yuk, hapus hurufnya satu-satu. Hapus. Jadi apa? Fir'aun. Sama maknanya dengan yang tadi? Tidak, hilangin fa-nya. Raun. Hilangin i-nya. Raun. Raun. Hilangin ra-nya. Raun. Raun. Hilangin ra-nya. Un. Hilangin semuanya. Dah, tenggelam di laut. Udah. Habis. Itu bedanya makhluk dengan Tuhan. Jadi gampang kata Allah, kamu gak usah mikir tinggi-tinggi. Saya kasih nama saya aja deh satu, bandingkan. Kalau Tuhan pasti beda dengan makhluk. Pasti beda. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, maka semua makhluk berpotensi jadi Tuhan. Logis ya? Mesti beda. Tuhan dengan makhluk pasti beda. Kalau makhluk berpasangan, berarti Tuhan gak boleh berpasangan. Kalau makhluk melahirkan, Tuhan gak boleh melahirkan. Kalau Tuhan kemudian punya kekuatan, maka makhluk mesti lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Kalau makhluk punya nama, Tuhan punya nama. Nama Tuhan gak boleh sama dengan nama makhluk. Maka contohkan ini, tinggal praktekkan aja. Maka kalau ada yang tidak punya sifat-sifat ketuhanan, maka dia bukan Tuhan. Kalau ada yang mengaku seperti itu, cukup katakan lah. Oh Pak, begini loh Pak, menurut penelitian terbaru, semua agama sama. Lah. Ayo. Oh kita harus toleran pada, betul kita toleran. Dan jangan mengajarkan toleransi pada umat Islam. Lakum dinukum waliyadin, toleransi yang paling indah. Kami hormati Anda ibadah, kami tidak akan mencela karena ada larangan mencela dalam ajaran kami. Kalau Anda ingin mengikuti belajar Islam, silahkan terbentang. Tapi jangan ajak-ajak kami. Lah. Selesai. Yang kami tetapkan hanya Allah, illallah. Dasar itu sederhana, Pak. Makanya Nabi nggak pernah ngajarin tinggi-tinggi. Oh, kita bagi pada sekian bagian. Cukup pahami kalimat ini, maka selesailah urusan kita dalam kehidupan dunia untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya perdebatan pemikiran. Nanti kalau sudah kenal Allahnya, sudah paham, baru diminta oleh Allah untuk membuktikan, benar enggak saya Tuhan? Saya mau tanya pada Anda, yang yakin Allah Tuhan boleh angkat tangan? Hai, dah turunkan. Yakin Allah Tuhan? Apa pembuktiannya? Ingat, kaidah keyakinan itu butuh pembuktian. Semua yang terkait keyakinan butuh pembuktian. Cinta bagian keyakinan, makanya cinta butuh pembuktian. Ya, saya sering katakan pada perempuan-perempuan dimanapun, jangan percaya kalau ada laki-laki mengatakan, aku mencintaimu. Jangan percaya. Sayang, aku mencintaimu. Saya tadi katakan, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Jangan bareng-bareng. Selesai. Sudah, lakukan dengan legal. Baik, selesai. Tuntas. Nah, iman itu puncak keyakinan tertinggi, makanya la raiba fi. Jangan ada keraguan. Ketika ada keyakinan tertinggi, buktinya pun mesti konkret. Maka teruskan, kembalikan ke konsep tadi. Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Apakah selesai sampai situ? Tidak. Fa'budni. Sembah saya. Maka menyembah Allah itu pembuktian bahwa kita itu hamba Allah Tuhan. Ilmu tauhid begitu. Jadi kalau orang yakin Allah Tuhannya, pembuktiannya apa? Ibadah. Maka ibadah itu diturunkan oleh Allah untuk bisa meyakinkan pada diri kita, kamu benar nggak hamba? Untuk membedakan, kata Allah, saya yang Tuhan, kamu hamba. Kalau status kamu memang hamba, buktikan. Nih, saya suruh nih, sembah, nyembah nggak? Apa bedanya direktur dengan karyawan? Direktur memberikan kemudian keputusan-keputusan, berikan perintah, kasih aturan, karyawan kerjakan. Untuk membedakan itu tugasnya dibagi. Karyawan bekerja, direktur mengawasi. Lihat, Tuhan Allah, Tuhan kita.
Yang makhluk kita. Apa beda makhluk dengan Tuhan? Kata Allah, fa'budni, sembah saya. Makanya ketika Allah minta kita sholat, wa aqimis sholat, Allahu Akbar, sebetulnya untuk bertanya kepada kita, kamu Tuhan apa hamba? Makhluk apa khalik? Nih, saya panggil nih, Allahu Akbar, suara muadzin. Sholat gak? Kalau sholat, berarti kita hamba. Kalau nggak sholat, berarti kita menantang diri sebagai Tuhan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika iblis tidak mau sujud, Allah murka. Bukan karena nggak sujudnya, karena orang nggak sujud semuka bumi pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kata Allah, karena ini perintah saya, kamu Tuhan. Jangan baca sampai Al-Baqarah aja ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar, sombong, nggak mau sujud, enggan. Kenapa sombongnya? Baca Al-A'rafnya, Quran surah 7-nya, ayat 11 sampai 13. Terutama di ayat 12-nya. Qala ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Qala ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Iblis, kenapa ente nggak mau sujud saat saya perintahkan? Sujud ini bukan karena sujudnya, nggak sujud semuka langit dan bumi nggak akan menurunkan status saya sebagai Tuhan, tapi ini perintah saya, id amartuk. Kamu melanggar ketentuan saya, kamu Tuhan. Qala ana khairum minhu. Ya Allah, saya lebih hebat dibanding dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Bukan levelnya yang tinggi menyembah pada yang rendah. Kata Allah, bukan masalah sujudnya. Kamu sudah menantang saya sebagai Tuhan. Yang melanggar ketentuan saya seakan-akan sederajat dengan saya. Pergi dari sini. Qala fakhruj. Keluar dari sini. Ini sudah ada yang profesional berbuat maksiat, namanya iblis. Jangan bersaing dengan iblis, gak akan menang antum. Makanya di muka bumi ini yang tidak sholat itu dari kalangan makhluk itu cuma setan. Setan itu jangankan sholat, dengar suara adzan. Abu Dawud dengan hadis 857. Idza udzina fafara syaitan wa alaihi dharat. Kalau adzan dikumandangkan maka setan lari terbirit-birit. Kalau bahasa hadis dia terkentut-kentut. Kalaupun ada baunya dia nggak mau cium saking benci dengan suara adzan. Allahu Akbar, pergi. Gak mau dengar. Makanya kalau ada orang nggak mau sholat atau bahkan benci dengan suara adzan, patut diduga bahwa dia, saya nggak bilang itu, awas ya. Yang sebelah sini nih Pak, sebelah sini. Bukan saya. Patut diduga bahwa dia terpengaruh oleh setan. Itu setan. Melihatnya ke sini lagi. Paham ya? Itu kan sederhana, itu ilmu namanya. Nah, kalau sudah kenal dengan Allah, sudah tahu. Awal-awal itu dilarang dulu. Ini belum paham dengan Allah, yang takut minta sama kuburan, makanya ada larangan, kata Nabi jangan ziarah kubur dulu, karena belum kuat, baru ditinggal sudah meratap, takutnya nanti meratap-ratap, minta-minta dan sebagainya. Tapi setelah kuat, setelah paham Allahnya, bisa bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, bisa mendoakan mana minta, mana mendoakan, mana didoakan, bisa membedakan mana yang harus diminta, mana yang tidak diminta, maka muncullah kemudian fikih. Baru kemudian muncul caranya. Ya Allah, sekarang saya pengen ibadah, saya tahu saya manusia, saya bukan setan ya Allah. Sekarang saya tahu saya hamba, saya bukan Tuhan ya Allah, saya ingin ibadah. Maka turunlah kemudian caranya. Cara itulah yang disebut dengan fikih. Maka diaturlah kita sholat, diatur kita puasa, diatur kita bermuamalah. Nah, nggak bisa menghukumi fikih dengan ilmu tauhid, itu beda. Kalau tauhid hitam putih. Kalau fikih lain, itu hukum terapan, ada 5 hukum nanti. Ya'tarihil ahkamul khamsah. Ada 5 hukum terapan, tengah-tengahnya mubah. Tarik ke kiri jadi makruh, kiri lagi jadi haram. Ke kanan kemudian jadi sunnah, kanan lagi jadi halal. Ya, wajib. Mubah, sunnah, wajib. Tarik kiri makruh, haram. Tengah-tengah 5 itu. Ini nggak bisa Anda menghukumi hukum fikih dengan hukum-hukum misalnya terapan dari tauhid, mustahil.